Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KPMers, kembali lagi bersama saya Elsa Destriapani di SKPM IPB Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, Yota Alfikri Pratama, Duta IPB Batch 7 dari FEMA, dan kebetulan beliau merupakan perwakilan dari SKPM IPB. Assalamualaikum Yota. Waalaikumsalam Mbak Elsa. Gimana nih kabarnya? Luar biasa sekali Mbak Elsa nih bisa ketemu, semangat pastinya nih mau ketemu sama teman-teman KPMers nih Mbak. Oke, sebelum itu perkenalan Oke. dulu. Oke, silakan ya, Baik, terima kasih Mbak Elsa kesempatannya dan juga teman-teman KPMers. Akhirnya diundang lagi nih ya Mbak ya. Setelah kemarin jadi host, sekarang agak naik tingkat dikit. Sekarang jadi narasumber. Oke, baik. Perkenalkan lagi, tadi juga udah disebutin sama Mbak Elsa, nama saya Yota Alfikri Pratama. Angkatan 2018 ya, mungkin kalau udah angkatan kolot ya Mbak ya. Angkatan di IPB tuh biasanya Disebut dengan angkatan berapanya gitu ya, angkatan 55 nih, Oke, angkatan angkatan 55. Mungkin sekarang yang kebanyakan nonton podcastnya udah 58, 57, 59 ya. Bisa jadi. Jadi udah kayak angkatan paling tua juga nih kalau di IPB. Dan juga kebetulan juga merupakan Duta IPB batch ke-7, mewakili Fakultas Psikologi Manusia dan dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Gitu aja kali ya Mbak ya. Oke. Jadi sekarang sibuk apa ya, Tak? Sibuknya, waduh, ini sibuknya sekarang ya karena mungkin udah angkatan tua juga, ini lagi sibuk mengurus keberlanjutan hidup di KPM ya. Lagi nyiapin tahap akhir untuk sidang juga, untuk skripsi, mungkin minta doanya juga nih sama teman-teman KPMers gitu ya. Terus ya karena kemarin juga habis masih dalam masa pembinaan juga yang dari duta terpilih. Sekarang kan kalau aku duta 7 ya Mbak. Sekarang udah ada duta 8-nya juga, batch 8, jadi masih mungkin membina dari duta 8-nya juga, jadi masih sering bolak-balik lah di urusan kedutaan gitu Mbak. Kedutaan. Jadi kayak gitu ya, sebutin kedutaan. Siap. Oke, berbicara tentang Duta IPB nih Yota, aku pengen tahu dong, sebetulnya Duta IPB tuh awalnya gimana sih ada Duta IPB dan tugasnya tuh ngapain gitu? Ini mungkin juga jadi pertanyaan juga ya Mbak, kalau misalnya banyak banget pas aku pun lagi bertugas sebagai duta tuh pasti bukan tentang IPB-nya nih awalnya, pasti kayak Duta IPB tuh ngapain gitu. Karena kalau kita lihat kan banyak banget nih ada kayak setiap ibarat kata sekarang tuh punya ada bidang itu ada dutanya gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita bilang ya mungkin secara singkatnya Duta IPB itu adalah bisa dikatakan juru bicaranya IPB itu. Juru bicara kenapa? Karena mungkin kan IPB sebuah institusi. Tentu yang untuk bisa membuat, kalau IPB kan pasti benda mati gitu ya Pak. Tapi yang bisa untuk berkomunikasinya berarti dari duta-dutanya gitu. Dari kita sendiri dari Duta IPB itu. Nah kebetulan kalau misalnya diceritakan awal mulanya Duta IPB itu lebih kepada untuk dari dari promosinya IPB gitu Mbak. Tapi sebelum itu kan seperti yang sama-sama kita ketahui kalau misalnya setiap perguruan tinggi itu pasti pengennya mencari, kayak moto IPB mencari dan memberi yang terbaik, pastinya untuk sasaran utamanya itu untuk anak-anak SMA. Jadi gimana nih caranya bisa IPB bisa punya punya image yang menarik di anak SMA, karena kan seperti yang sama-sama kita tahu kalau misalnya IPB orang-orang pasti mikirnya pertanian gitu kan. Betul. Justru Yota pun dulu juga gitu nih Mbak, kalau misalnya ngelihat IPB, kalau apalagi dari dari daerah sana, kalau misalnya kita tahu secara gamblangnya ya pertanian, jadi kayak kurang menarik gitu. Padahal sebenarnya yang pertanian di sini tuh wah luar biasa banget gitu. Contohnya ada KPM juga nih kan. Nah untuk mengkomunikasikan hal itu, untuk memperkenalkan hal itu, tentu kita perlu effort yang lebih, usaha yang lebih ya melalui duta-duta IPB yang untuk memperkenalkan. Nah pertanyaan mungkin nyambung juga nih, kalau misalnya kenapa dutanya dari mahasiswa gitu, kenapa nggak dari dosen atau apa? Karena kan kalau sasaran utama sebenarnya kan emang awal mula duta IPB dibentuk itu untuk mempromosikan IPB ke anak SMA, itu pelajar SMA, biar lebih enak, biar lebih sampai informasinya mungkin yang terpaut jarak umurnya yang gak jauh-jauh gitu kan. Kalau misalnya dosen yang menyampaikan atau apa takutnya formal atau gimana gitu lah. Jadi biar lebih enak, biar lebih kayak kakak adik gitu ya Pak. Jadi itulah kenapa Duta IPB mahasiswa gitu Pak. Jadi ini sebenarnya sesuai banget nih sama KPM ya Pak ya. Sesuai visi misi KPM, Duta IPB mengkomunikasikan IPB kayak gitu. Dari tahun berapa berarti ya adanya? Kalau sekarang udah Duta IPB batch 8 ya, berarti 8 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya
Duta IPB Batch 1 itu sebenarnya bukan dari promosi itu Mbak. Untuk kayak ada sebuah kompetisi. Jadi cuma kalau sekarang kan dutanya tuh ada banyak ya. Ada perwakilan setiap fakultas. Kalau dulu tuh cuma 1-2 gitu loh. Jadi kayak kompetisi. Cuman yang mulai bener-bener perwakilan dari fakultas. Dari Duta 2. Itu kurang lebih berarti 2014, 2013an ya. Sampai sekarang ada Duta Batch 8 di tahun 2022 gitu sih Mbak. Oke. Untuk seleksinya sendiri kayak gimana ya? Waduh, seleksinya ya nih ini mungkin biar untuk teman-teman kebayang juga ya, karena banyak banget nih yang punya salah kaprah gitu loh Mbak. Kadang kan orang mikir Duta IPB nih kayaknya harus yang punya followersnya banyak gitu, harus yang kayak gini, kayak gitu. Padahal sebenarnya ya Duta IPB itu syarat utamanya cuma satu Mbak. Apa tuh? Mahasiswa IPB. Iya kan nggak mungkin dong anak dari mahasiswa luar atau apa. Karena kan kita pastinya untuk sebagai garda terdepan IPB, wajahnya IPB ya pasti syarat utama itu cuma satu gitu, mahasiswa IPB. Banyak banget nih Mbak, seperti kayak orang-orang tuh mikir pengen jadi duta gitu. Yota juga dulu sebenarnya pas masuk IPB itu juga ngelihat duta IPB, oh keren, pengen deh masuk duta IPB, cuma kayak sebatas pengen gitu. Karena mikir kan kayak aduh bisa nggak ya nih pasti seleksinya ketat gini orang-orang terbaik ya. Kalau misalnya untuk orang-orang terbaik pasti tentu yang pilihan-pilihan yang emang bisa mewakili fakultas dan departemennya itu sendiri juga. Cuman jangan sampai kita terlalu memikirkan kayak kayaknya bukan saya nih, kayaknya susah gini. Jangan, intinya punya tekad dulu gitu ya Mbak ya. Punya tekad kalau memang teman-teman mau menjadi duta ya semuanya berkesempatan sama gitu. Nah kalau untuk terkait persyaratannya sendiri lebih kepada ya satu mahasiswa aktif IPB. Nah kalau sekarang Duta Batch 8 itu persyaratannya kalau mulai untuk bisa mendaftar duta tuh kalau nggak salah mahasiswa tahun kedua tahun kedua semester. Pokoknya kalau yang duta IPB yang Batch 8 kemarin persyaratannya itu angkatan 56 dan 57. Nah berarti duta Batch 9 nanti yang akan oprek awal tahun. Ini udah mau oprek lagi nih biar teman-teman kebayang juga bisa mempersiapkan dari sekarang ya Mbak ya. Berarti 57 dan 58. Nah bersiap-siap nih KPMers 57, 58 atau juga yang 57 pengen daftar masih bisa ada kesempatan. Jadi berarti angkatan kedua aktif ya, tahun kedua berarti itu ya Mbak ya. Tahun kedua, tahun ketiga terus memiliki aktif berorganisasi, bukan hanya non akademik dan bukan hanya akademik aja tapi non akademiknya juga. Dan juga punya track record baik pastinya, karena kan nantinya teman-teman akan mewakili fakultas dari departemen ke fakultas, nanti mewakili IPB gitu. Dan apa ya, kalau misalnya ditanya syarat tinggi badan, berat badan nggak ada sih Mbak, nggak ada. Jadi intinya teman-teman menguasai keilmuan IPB gitu. Ya namanya kan kita bakalan jadi duta IPB, pastinya teman-teman yang akan mengkomunikasikan IPB ke khalayak luas gitu. Jadi intinya punya tekad aja gitu, tekad untuk bisa jadi duta IPB. Karena sejatinya semuanya pasti dari teman-teman mahasiswa IPB ini udah menjadi duta sebenarnya Mbak. Cuma betul. Untuk lebih jelas menjelaskannya lagi atau lebih jelas tupoksinya di mana, ya mungkin teman-teman bisa nih masuk di duta IPB biar kalau ada kegiatan-kegiatan apa jadi perwakilan. Karena kan kalau misalnya kita pulang kampung nih ya Mbak, pasti ditanya, oh anak IPB gimana di IPB? Nah itu aja kita udah menjelaskan IPB itu udah menjadi duta gitu. Jadi teman-teman semua udah punya kesempatan potensi yang sama itu untuk menjadi duta kayak gitu Mbak. Oke. Untuk Yota sendiri kalau boleh sharing gitu ya, waktu itu ketika proses seleksinya gimana? Oke. Kan itu pasti dari berbagai banyak orang lah gitu. Iya. Apalagi ini menarik juga nih Mbak, karena FEMA ini selalu setiap tahunnya aku bocorin juga nih ya Mbak ya. FEMA itu setiap tahunnya tuh pasti selalu yang ditunggu-tunggu Mbak calonnya gitu, karena FEMA ini ya terutama KPM ya, gudangnya orang-orang yang emang apa ya apalagi KPM kan kita diajarkan untuk ibarat kata tadi udah aku jelaskan, duta IPB dan KPM tuh kayak punya keselarasan gitu ya Mbak ya. Jadi setiap tahunnya pasti mengirimkan calon-calon yang memang sudah siap berkompetisi gitu ya, berkompetisi dan gak kalah kerennya dari calon-calon yang lain. Kalau aku ini kayak jadi cerita dikit nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa silakan. Dulu tuh aku sebenarnya kalau punya mimpi jadi duta tuh sebenarnya udah dari MPKMB Mbak. Dulu ngeliat nih ada duta, waduh keren banget nih duta, bisa nggak ya jadi duta gitu kan, pengen banget jadi duta. Karena jujur bermula dari Yota tuh sebenarnya nggak punya mimpi, bukan nggak punya mimpi sama sekali ya.
kayak nggak kebayang sebenarnya bakalan kuliah di IPB gitu loh Pak. Karena ya itu dia tadi mikir Yota dari daerah, mungkin dari teman-teman banyaknya dari Jabodetabek ya pastinya dekat dengan IPB. Cuman kalau Yota dari daerah yang memandang IPB itu ya udah pertanian gitu kan, pertanian ngapain kuliah di IPB gitu. Di mau jadi sempat kayak ada omongan, oh mau kuliah IPB, oh pertanian mau bajak sawah di belakang rumah gitu kan. gitu Jadi ya. kayak aduh ngapain, ya udah deh nggak usah IPB. Cuman waktu itu alhamdulillahnya IPB membuka jalur ketua OSIS, terus Yota coba daftar, alhamdulillah terus keterima. Akhirnya padahal sempat berkecil hati, ya jadi IPB gitu, sempat berkecil hati Pak. Cuman pas akhirnya Yota masuk ke IPB kayak, wah IPB nggak seperti yang Yota bayangkan gitu. IPB tuh banyak gitu, maksudnya pertanian yang dikenalkannya tuh bukan cuma pertanian. Pertanian secara Ya luas secara ya on farmnya aja mungkin yang ya ada sih agronomi gitu cuma kan luas banget. Buktinya kita ada sekolah bisnis, kita ada KPM gitu ya Mbak. Malah nanti ada kedokteran. Nah ada bakalan kedokteran juga, jadi kayak wah IPB ini keren sebenarnya, cuman orang-orang kenapa nggak tahu gitu loh, kenapa orang-orang mikirnya IPB itu cuma pertanian, ya tok pertanian gitu doang gitu. Jadi kayak padahal pun pertanian itu sebenarnya juga keren gitu ya Mbak. Pertanian tuh hidup matinya suatu bangsa gitu. Betul. Kita makan pun juga dari pertanian. Jadi kayak kepikir, waduh gimana ya caranya biar orang itu bisa tahu juga nih kerennya IPB itu. Terus tahu ada duta IPB gitu. Ngelihat juga waktu itu ada kegiatan yang ada ngehadirin IPB. Waduh keren. Oh kayaknya ini deh cocok nih misalnya emang untuk memperkenalkan IPB gitu. Kira-kira saya bisa nggak ya gitu. Cuman ya benar tadi kata aku tadi udah cerita ya Mbak kayak yaudah cuma sebatas pengen, karena ngeliat dulu tuh Yota segini terus kayak kalau lihat duta tuh kayak yang tinggi banget gitu kan, kayak nggak kecapai nih kayaknya. Cuman ya udah kita coba tetap mengembangkan diri kayak dari tahun pertama tahun kedua. Nah waktu tahun kedua semester 4 kalau nggak salah, waktu itu mulai pandemi itu semester 4 ya udah sebenarnya kan ada 2 kali kesempatan ya Mbak. Berarti yang waktu pertama kali nyoba sama yang kedua kali nyoba kan angkatan 55. Yang waktu tahun pertama aku nyoba tuh angkatan yang terbuka untuk angkatan 54 dan 55. Waktu itu dikasih tahu sama teman, Yot, karena waktu itu Yota sempat teman-teman tahu Yota pengen duta karena sering bercanda dulu Mbak, kayak gue mau jadi duta duta. Terus kayak ada penugasan misalnya apa Yota bikin jadi duta IPB. Cuman ya masih hanya angan-angan gitu kan. Tiba-tiba ada mulai buka lagi seleksi, dikasih tahu sama teman, ayo Yot ini ikut duta IPB, seleksi duta IPB gitu kan. Ya masih kayak ketawa dulu aja gitu kan, karena kan mikir saingannya tuh waduh angkatan 54 nih, sementara FEMA ya keren-keren orangnya, apalagi KVM kan. Nanti dulu aja deh. Cuman sampai akhirnya kayak mikir ya kalau misalnya emang mau nyoba tahun depan pun mau nyoba, kenapa enggak dari sekarang gitu. Seenggaknya ya udah deh untuk pengalaman dulu. Jadi Yota mulai nyoba tuh di tahun 2020 di yang angkatan 6, batch 6. Kalau Yota kan sekarang batch 7. Yeah. Kayak ya udah deh coba dulu aja deh, maksudnya biar untuk ada gambaran gitu ya Mbak ya. Ya kita lihat kan kualifikasinya ya udah sesuai daftar berkas, ada CV, ada foto persiapannya. Untuk tiap tahunnya sih kayaknya sama sih Mbak untuk persyaratannya. Secara administrasi apa tadi? Kalau secara administrasi nanti akan ada mengumpulkan CV, yang itu kan tadi kenapa salah satu syaratnya adalah aktif non akademik dan non akademik, dan juga IP dan IPK. Sebenarnya nggak ada syarat minimal. Ada IPK di atas 3 enggak sih, cuman pasti nanti akan dilihat kan. Kita di persyaratan berikutnya adalah yang baik dalam akademik dan non akademik. Cuman tentu yang seimbang gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada syarat minimal IPK atau berapa, cuman ya pastinya yang akan dicari adalah yang terbaik dari dari kedua belah pihak itunya gitu. Kedua belah pihak tuh non akademik dan akademik kayak gitu. Nah terus pas setelah berkas dikumpulkan dan segala macamnya udah ada pas foto juga, jadi ada pas foto, ada ini ikut rangkaian seleksi. Padahal kan cuma ya udah deh cuma iseng-iseng rangkaian seleksi untuk untuk persiapan gitu kan. Ikut rangkaian seleksi, mulai seleksi public speaking, ada pengetahuan ke-IPB-an, ada deep interview, itu panjang banget rangkaian seleksinya, dan juga ada penugasan juga Mbak, penugasan kayak mungkin bikin video mempromosikan diri, mempromosikan departemen juga. Nah waktu itu aku juga mempromosikan KPM juga untuk di tahun pertama. Terus akhirnya kayak nggak berasa nih seleksinya, nggak tahu udah sampai tahap akhir, kayak wah
ternyata bisa juga nih sampai tawarin di final stage gitu, di final stage nanti. Karena waktu itu kan 2020 tuh masih pandemi awal-awal ya Mbak, jadi semua rangkaian seleksinya tuh online. Dan sampai mengharuskan aku harus ke IPB yang Harus untuk datang final stage langsung. ya. Itu dari berapa orang Nah, waktu ya kalau yang Kak? waktu aku yang pertama kali mah yang di tahun 2020 batch 6 eh pendaftarnya tuh kurang lebih 300-an apa Wow, 400-an gitu something banyak lah. ya. Lumayan 300. Iya, iya. Setiap fakultas kan pastinya ada gitu kan. Itu 300-an kalau nggak salah 300-an. Sampai akhirnya pas di final stage itu dikerucutkan sampai akhirnya 50 ya sekitar 50 yang akan diambil 22. Terus akhirnya aku jauh-jauh di Padang, ya udah datang kayak meyakinkan diri, ya udah deh. Maksudnya kalau misalnya emang rezekinya sekarang oke, cuman kalau misalnya enggak ya harus siap berlapang dada itu karena udah memperjuangkan sejauh Iya, ini gitu betul, kan. betul. Tapi ya udah ikut seleksi, ikut final stage. Itu waktu itu ada ditanya untuk finalisnya tuh, kalau kemarinnya kan kita nggak, finalisnya mungkin dari senior kan. Kalau sekarang final stage secara langsung itu dari petinggi-petinggi dari Biro Komunikasi IPB selaku yang menaungi Duta IPB. Ada Bu Yatri juga selaku Ketua Biro yang dari KPM juga di tadi Pak. Bu Yatri, ada Pak Farudin, pokoknya dari bagian promosi IPB juga, pokoknya semuanya yang menaungi Duta IPB. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab, ya pasti pertanyaannya tuh terkait dengan mungkin studi kasus. Gimana nanti kalau anak SMA nanya ini, aku jadi bocorin aja ya. Kalau anak SMA gimana, kamu spill aja nih, spill dikit ya. Pokoknya intinya lebih tentang ke diri kita kalau di final stage gitu kan, gimana kamu kalau menjadi duta gitu intinya, dan juga kamu harus bisa menguasai diri kamu dan juga menguasai IPB gitu. Tapi mungkin belum kesempatannya juga waktu tahun batch 6. Aku harus pulang dengan tangan kosong ya, tapi bukan tangan kosong sih. Tereliminasi ya. Waktu itu yang terpilih itu ya emang keren-keren juga sih Mbak. Emang dari angkatan 54 dari FEMA itu diwakili oleh Kak Aldrian, dari SKPM juga nih, SKPM 54, ada Kak Takas dari Gizi Masyarakat 54, dan Kak Dila dari IKK 54. Jadi waktu tahun batch 6 itu FEMA diwakili oleh ketiga departemen kita itu. Jadi ya udah oke deh. Mungkin belum waktunya atau gimana ya, ditanya sedih pasti sedih gitu ya Mak ya, karena kita jauh-jauh nih. Cuman ya udah, kita ambil hikmahnya aja, gimana caranya. Ya udah, waktu itu apalagi pandemi kan, ya udah, sempat sih waktu itu mikir kayak kayaknya emang bukan jalannya gitu, padahal kan masih ada kesempatan gitu kan Mak. Sempat kayak putus asa gitu, sampai akhirnya udah mulai buka lagi pendaftaran di batch 7. Aku masih bingung gitu loh Mbak, kayak kira-kira gimana ya, apakah harus saya ulangi jalan yang sama gitu kan. Kalau ngulangin, karena itu waktu itu seleksinya panjang banget Mbak. Gimana tuh? Dari seleksi Duta IPB itu emang panjang banget karena banyak tahapnya. Kalau yang Duta 7 aku dari bulan Maret oprek sampai kepilihnya September. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan, hampir 6 bulan. Tapi nggak full yang setiap bulan tuh full padet, enggak, cuman ada mungkin seleksi satunya bulan ini, terus ada masa penugasan, terus ada seleksi duanya kayak gitu. Nah, kayak mau ngulang yang sama tuh kayak capek gitu ya Mbak, kayak aduh ngapain, kayak bakalan bikin video lagi, penugasan lagi. Adalah kayaknya nggak jadi deh, terus kayak pengen fokus tugas akhir aja deh. Kan udah di batch 7 tuh aku daftar, berarti kan udah yang seniornya berarti yang udah tahun ketiga, dimana aku harus nyiapin berbagai macam yang mungkin kalau kemarin kuliah doang, sekarang harus udah teman-teman udah pada magang gitu kan. Cuman ya itu dia lagi sih Mbak, karena kan aku udah punya mimpi gitu awalnya gitu. Teman-teman makanya harus kuatin niat mimpi gitu. Kalau misalnya emang di situ mimpi teman-teman, di situ niat teman dari awal-awal, selagi ada kesempatan ya udah dicobakan gitu. Nah, aku juga mikir kayak gitu. Ya udah deh, ini kesempatan terakhir. Sementara aku di dalam hati kecil masih pengen, maksudnya niat awal pengen jadi duta tuh masih sama ketika pas aku waktu awal MPKMB gitu kan. Kenapa nggak aku wujudin gitu. Dan aku juga udah punya modal sebelumnya gitu, udah tahu, udah kebayang gitu gimana seleksi, kenapa nggak aku lanjutin gitu. Akhirnya aku coba memutuskan ikut seleksi lagi. Mulai itu waktu itu banyak banget juga yang daftar. Mungkin kalau kemarin bersaing dengan anak 54, sekarang bersaing dengan anak 56 yang nggak kalah keren Mbak. Itu keren-keren banget semuanya. Jadi kita nggak bisa ngebanggain diri kita, senior nih gitu, nggak bisa itu, karena yang daftar pun nggak kalah keren waktu itu kan. Apalagi KPM tuh setiap tahunnya rame banget Mbak. Setiap tahunnya rame banget tuh KPM yang daftar gitu.
ikut seleksi lagi ya, ada tes public speaking juga, ada tes wawasan ke-IPB-an, ada tes ya Relatif mirip antara batch 6 sama hampir batch mirip 7. hampir mirip. Paling yang berbedanya itu kayak penugasannya gitu. Terus ya hampir mirip sih karena setiap tahunnya hampir sama sih, paling penugasannya yang disesuaikan dengan masa-masa. Mungkin kalau waktu di batch 6 belum booming TikTok kali ya. Nah, kalau pas waktu batch 7 lagi booming TikTok, jadi harus ada bikin video TikTok kayak gitu. Cuman kalau untuk seleksinya public speaking, deep interview, tes wawasan KPB-an kayak gitu, terus nanti final stage juga. Dan akhirnya aku lewatin tahap demi tahap, terus sampai akhirnya final stage dan hampir kayak dejavu. Aduh, dejavu lagi nih. Ketemu lagi sama Bu Yatri gitu. Ya pastinya ini justru bukan ini sih Mbak, bukan maksudnya orang-orang kan pasti bilang, udah hafal lah ya tak itu udah ini. Justru aku jadi kayak punya tekanan sendiri gitu loh Mbak, karena kan bumerang kan kemungkinannya pasti ada dua, aku lolos sama nggak lolos. Kalau nggak lolos lagi. ininya sakitnya lebih karena orang-orang udah mikir wah Yota nih gitu. Terus kayak berarti kalau misalnya nggak lolos berarti aku nggak bisa belajar dari yang sudah-sudah gitu. Aku itu benar-benar pressure juga gitu kan. Ya udah aku fokus terhadap diri sendiri, tetap be yourself gitu. Belajar dari yang sudah-sudah, jadi berikan yang terbaik. Kita mungkin awalnya pas waktu kita seleksi itu tetap jadi diri sendiri gitu karena kita merepresentasikan diri kita, dan juga dikaitkan dengan IPB. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain gitu ya Mbak. Itu yang penting juga nih kalau misalnya teman-teman nanti mau jadi duta IPB, teman-teman benar-benar show yourself gitu. Jadi nggak usah jadi orang lain gitu, benar-benar manfaatkan potensi kita. Alhasil alhamdulillah akhirnya kepilih dan di bulan September waktu itu, September 2021, dan kemarin bisa juga akhirnya sampai setahun, di tahun 2022 bulan September kemarin juga akhirnya juga kepilih Duta 8. Nggak berasa banget ternyata udah ngelewatin berbagai macam hal kayak gitu sih Mbak. Waduh jadi panjang banget nih ceritanya. Lumayan juga ya perjuangannya, ternyata ada perjuangan juga. Pernah gagal gitu. Iya, kadang kan orang ngelihat, wah iya nih kayak tahu sering nongol di IPB official gitu. Iya. Padahal ya namanya pencapaian seseorang tuh pasti kita punya kilas baliknya masing-masing, betul. Ceritanya masing-masing kayak gitu sih. Oke. Sekarang nih udah ketika ya tadi ditetapkan sebagai duta IPB gitu ya, lolos. Nah, kegiatannya tuh apa aja sih? Sharing dong. Kegiatannya itu wah ini padat banget sih Mbak. Itu kayak kita baru habis kepilih aja tuh udah langsung ada berbagai kegiatan, banyak banget. Tapi yang utamanya dari Duta IPB itu sendiri, kita kan sebagai ada 4 tugas dari Duta IPB. Perpanjangan tangan informasi terkait dengan IPB University sebagai promosi IPB University, sebagai representasi mahasiswa IPB, dan juga menjaga nama baik IPB University ya, institusi. Jadi ya kita bekerja untuk IPB University gitu. Nah yang paling utamanya adalah yang bakalan sering itu kita akan kunjungan ke sekolah-sekolah, menerima canvassing. Nah canvassing ini kita menjelaskan tentang IPB. Nah untuk kunjungan ke sekolah ini ada yang kunjungan sekolahnya datang ke IPB, ada yang kita datang ke sekolahnya gitu. Tergantung by request gitu. Terus juga biasanya kan IPB ini biasanya kalau di awal tahun itu ada canvassing yang goes to daerah-daerah gitu loh Mbak, yang biasanya dari omda-omdanya. Nah atau itu, ya dari kakak kelasnya. Iya dari kakak kelasnya. Nah ini mungkin ini hal yang beda IPB dari kampus-kampus lain nih Mbak. Aku justru benar-benar baru ngelihat di IPB aja nih yang punya bedah kampus yang emang setiap tahunnya rutin gitu, yang ada di setiap Indonesia, yang bekerja sama dengan omda-omdanya organisasi mahasiswa daerah. Nah di situ biasanya yang akhir tahun ke awal tahun yang kita bakalan hektik gitu. Nah tapi kemarin karena kebetulan kita masih online ya, jadi virtual. Ada kita yang kunjungan secara offline tuh baru Makassar kemarin. Semoga tahun depan ya berarti ya, tahun 2023 udah offline semua. Kalau nggak offline tuh enak tuh Mbak, keliling daerah. Ada yang ke Aceh, ada yang kayak ini. Nah semoga ya namanya kita masih pandemi, semoga kita doakan aja pandemi ini cepat usai gitu ya Mbak ya. Berakhir. Betul. Terus nah ada kunjungan ke IPB. Kalau misalnya anak SMA yang kunjungan ke IPB, kita sebagai penyambutnya, tour guide-nya gitu. Nanti kita ajak keliling IPB. Dan juga kalau ke sekolah-sekolah tuh biasanya kalau ada sekolahnya acara kampus expo kayak gitu Mbak. Itu sih menyenangkan, kita bisa ketemu teman-teman SMA, berbagi cerita sama teman-teman SMA, memperkenalkan IPB ya, maksudnya wah emang ini yang kita pengen gitu, aku pengen nih biar
orang-orang tuh tahu nih IPB tuh ya sekeren ini gitu loh. Ya tentunya pasti harus ada promotornya gitu. Nah promotornya itu adalah sebenarnya bukan duta IPB aja promotornya, teman-teman semuanya tuh juga harus jadi promotor gitu. Cuma kan kalau dari duta IPB memang ada programnya gitu kan. Jadi ada mungkin rutinnya. Terus kegiatan lainnya paling yang paling banyak tuh selain dari yang kunjungan SMA, kalau misalnya ada kegiatan ke IPB-an, kita mewakili merepresentasikan mahasiswa IPB, dan juga kalau misalnya ada acara-acara kegiatan kemahasiswaan jadi MC, moderator, nah sering banget tuh diundang-undang kayak gitu sih, Mbak. Oke. Selama Yota kuliah di KPM sendiri di SKPM, menurut Yota kaitannya ke ilmu SKPM dengan duta IPB gimana? Wah ini udah apa ya? Berkaitan banget sih Mbak, pokoknya berkaitan banget karena balik lagi nih untuk menjadi seorang duta IPB kan tugas utama sebagai promotor IPB. Hal yang paling penting kita kuasai adalah public speaking gitu kan. Nah, komunikasi dan hubungan masyarakat itu sendiri kayak kita belajar ya emang untuk masuk KPM pun emang gak ada persyaratan jago public speaking. Justru kita masuk KPM tuh kadang untuk mengembangkan hal itu juga. Nah, nanti kita udah belajar nih di KPM bagaimana banyak banget kan kalau KPM tuh mau di jurusan peminatan apapun itu kita belajar tentang relasi antar manusia, mau itu KP, mau itu TKSDA, mau itu SPM, kita belajar tentang relasi dengan manusia. Nah itu benar-benar berasa aku kalau jadi duta tuh kayak praktikumnya gitu Pak. Jadi kayak benar-benar langsung gitu, kayak waduh public speaking kita juga keasah, teori-teori kita sampai, apalagi kalau Yota kan di KP ya Mbak. Kalau di KP kan emang yang komunikasi banget, dan juga di media sosial juga kita belajar komunikasi media. Di duta IPB pun juga belajar gimana bikin konten dan sebagainya macamnya. Nah itu waduh selaras banget. Jadi kayak pas masuk duta IPB kayak ini kayaknya praktikum dan kita kayak mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapat di kelas. Apalagi yang pertama itu public speaking, yang emang banyak banget lah public speaking dan relation gitu, public relation lah ibaratnya kan. Kita banyak banget nih belajar di KPM, mau itu jurusannya KP, mau itu TKSD, SPM, itu kita pasti belajar bagaimana mengatur pola interaksi, pola relasi dengan antar manusia gitu. Nah itu kita aplikasikan di duta IPB. Jadi kayak waduh beruntung banget nih gue masuk KPM. Bahkan teman-teman di duta pun banyak yang juga suka nanya gitu Pak. Oh ya KPM kan sering belajarnya enak dong gitu. Kayak kalian gimana nih caranya? Jadi kayak sharing juga. Gimana nih caranya kalau misalnya ada anak sama yang kayak gini kita harus gimana gitu. Terus kalau misalnya di MC, apalagi kalau MC kayak gitu-gitu kan banyak banget KPM yang emang aduh gudangnya MC kan KPM gitu. Jadi kayak yang benar-benar ya bukan hanya Yota yang bilang orang-orang lain pun bilang ya udah deh kalau misalnya duta yang emang paling relate ilmunya ya dari KPM gitu. Itu banyak banget sih itu yang ngomong kayak gitu. Jadi bener-bener kayak relate banget dan kayak ngerasa praktikum gitu Mbak, kayak mengaplikasikan teori yang udah ada di dipelajari di kelas di KPM terus ke duta. Buktinya sekarang di duta batch 7 ya, duta waktu aku kita FEMA kan, waktu duta batch 6 juga 3 ya. Teman diwakili oleh semua departemen di FEMA. Nah, kalau pas batch 7 sama batch 8 sekarang dari FEMA itu diwakili oleh KPM semua, Mbak. Nah, ini bukan artinya kenapa KPM-nisasi, bukan gitu. Karena kalau misalnya di seleksi duta itu kita ya udah teman-teman mewakili fakultas, nggak peduli dari jurusan apa gitu. Kita nggak menentukan harus ada dari departemen ini, departemen ini enggak. Kalau selagi dari fakultasnya itu mau dari departemen apa emang mumpuni, emang daya saingnya dan layak, ya udah gitu. Dan buktinya sekarang waktu aku di duta batch 7 3 juga ada aku ya, Fikri Pratama, ada Nida Nafila, Syasita, dan juga Gamal dari angkatan 56, Gamal Nur Andika. Itu kita dari KPM semua. Itu membuktikan bahwa berarti ya daya saing KPM itu emang luar biasa, dan emang KPM itu emang selalu dinanti-nanti gitu akhirnya, dan juga emang ya serelate itu gitu. Buktinya kayak gitu. Dan juga sekarang batch 8 dua-duanya dua-duanya juga dari KPM. Itu dari ada Natasha sama Ilhan dari angkatan 57. Nih jadi buat teman-teman KPMer semua, untuk nanti nih bukan jadi pressure sih, bukan ya teman, kayak bisa nih jangan usah ragu, gimana, justru kalian teman-teman yang KPM tuh bahkan yang ditunggu-tunggu nih nanti. Jadi nggak ada alasan lagi nih kalau mau jadi duta kayak gini. Buktinya aja nih dari KPM nih selalu banyak gitu nih Mbak, kayak gitu. Oke, untuk benefitnya sendiri gimana ya? Kalau benefit jadi duta, benefit dari duta tuh banyak banget sih Mbak. Yang paling aku kayak cuma
mungkin benefitnya satu sih Mbak yang dijabarkan dengan maksudnya yang kalimat yang menggambarkan benefit jadi duta itu sebenarnya banyak banget. Cuman aku merangkumnya jadi satu kalimat. Oh, kalimat. Aku merasakan sepenuhnya UKT aku gitu. Oh, gitu. Karena kan kalau dulu kita merasakan sepenuhnya UKT gitu. Gimana tuh maksudnya? Ntar aku belum paham. Nah ya kan kalau misalnya kita ya sebenarnya teman-teman lain pasti juga ngerasakan karena kan lebih kepada ini sih Mbak, kalau misalnya kita ngerasain UKT cuma hanya untuk belajar di kelas itu kayaknya kurang banget gitu. Maksudnya ya bukan hanya di duta aja sih, teman-teman harus mengembangkan diri lain juga. Cuman karena aku di duta jadi kayak kerasa juga gitu. Kadang orang bilang nih UKT IPB itu mahal. Sebenarnya mahalnya itu ya kalau misalnya teman-teman cuma ikut kegiatan dari kelas aja gitu tuh emang mahal gitu. Padahal banyak banget kegiatan lainnya di IPB ya, bukan duta aja gitu. Ada BEM, ada HIMA, yang lain-lain yang emang bisa teman-teman rasakan untuk pengembangan diri. Ya di situ sebenarnya teman-teman harus mengoptimalisasikan UKT. Nah kalau misalnya di duta, aku kenapa bisa merasakan optimal UKT ya mungkin aku ngerasain banyak kegiatan dan juga maksudnya kayak akhirnya aku bisa mengembangkan diri dengan seharusnya gitu yang sesuai dengan passion aku. Jadi kayak ya deh wajar deh UKT aku banget. Jadi kayak yang hal aku dapatkan segini juga sebenarnya gitu. Ya teman-teman nggak harus sebenarnya harus jadi duta dulu ya Kak biar UKT-nya berasa. Enggak, maksudnya kayak ibaratnya kayak pengembangan diri yang sesuai dengan teman-teman. Kalau misalnya emang itu sesuai pasti akan ngerasa sebenarnya UKT IPB itu worth it gitu loh. Awalnya terus kalau aku banyak kunjungan kan kayak sekalian jalan-jalan gitu kan. Terus yang paling penting itu adalah yang aku dapatkan itu adalah relasi sih Mbak. Betul. Selain pengembangan diri gitu kan. Relasi di duta IPB itu waduh. Karena kita kan yang akan jadi penyambut tamu gitu-gitu yang dari IPB ya kita gak hanya sekedar nyambut dong. Pasti kita akan ngobrol gitu. Kayak nyambut menteri gitu, ada wali kota ini. Jadi kayak ya selain relasi dari anak SMA tadi yang bisa kita, kalau relasi dengan anak SMA ya mungkin apa yang diharapkan itu, cuman pengalaman-pengalaman mereka yang kita saling berbagi kan itu apa ya, pola pikir mereka tuh bisa jadi pembelajaran buat kita. Itu beda banget loh Mbak, kayak siswa SMA yang di Jabodetabek dengan misalnya siswa SMA yang mungkin dari daerah A, daerah B itu bermacam-macam, beragam-ragam gitu Mbak. Nah di situ kita bisa belajar gitu kan. Ternyata untuk memahami karakter orang yang seperti A kayak gini, B seperti ini, C seperti ini. Dan kalau relasi yang kayak stakeholder, kayak menteri, kepala dinas, nah itu luar biasa sekali. Terus banyak juga kan yang kalau dari IPB bekerja sama dengan mungkin kerja sama IPB banyak mungkin dari bank atau apa. Kita kan sering kadang ada kunjungan juga. Jadi kayak dapat relasi kayak ya itu sangat relasi itu modal sosial yang sangat ini banget nih. Kalau teman-teman SPPM pasti tahu nih modal sosial ya. Modal sosial itu relasi itu benar-benar yang wow banget lah gitu. Yang nggak semua orang tuh punya kesempatan sama untuk mendapat relasi kayak gitu sih Mbak. Oke, mantep nih sharing-sharingnya. mantap. Jadi biar untuk kebayang juga nih Mbak untuk teman-teman dan juga sebenarnya duta IPB itu ngapain dan kadang ini sih Mbak fenomena yang sering terjadi itu nih sekarang. Ya mungkin aku dulu juga ngerasain itu ya. Banyak nih yang pengen jadi duta cuman gak berani daftar gitu. Padahal tinggal satu aja yang harus kalian ini lawan diri sendiri gitu. Jangan sampai kayak padahal kalian udah punya modal, semuanya mah udah pasti punya modal dan punya potensi yang sama gitu. Kalau mikir kalau pengen jadi duta, kayaknya harus IPK tinggi, kayaknya harus badannya tinggi ini. Nah, ini sih paling banyak nih yang paling banyak pertanyaan gitu ya. Harus good looking enggak sih Kak jadi duta? Sebenarnya gini. Good looking itu kita enggak bisa ngukur dari patokan satu orang gitu. Maksudnya enggak bisa kita ukur secara secara nominal angka gitu. Kamu relatif, sangat relatif. Yota good lookingnya 7 misalnya, nggak bisa kayak gitu. Ada sih di persyaratannya itu ada berpenampilan menarik. Cuma berpenampilan menarik di sini harus teman-teman garis bawahi setiap kita tuh gimana ya kalau aku menjelasinya, bukan artinya cantik ganteng atau apa, enggak gitu. Maksudnya teman-teman ngerti how to dress yourself gitu. How to make up yourself. Make up di sini ya bukan harus make up gimana gitu, maksudnya kayak teman-teman bisa memposisikan diri teman-teman bisa menggambarkan, merepresentasikan mahasiswa yang sebenarnya mahasiswa gitu. Nah itu sebenarnya udah good looking gitu. Teman-teman harus bisa berpakaian rapi, misalnya kalau kesini karena kan kalau misalnya nanti jadi duta IPB itu
apa ya Mbak, bukan hanya titel duta tuh pas kita memakai atribut duta aja itu. Cuman teman-teman nanti lagi jajan tuh orang-orang pasti akan ngeh gitu. Ini aku ngerasain sih Mbak, maksudnya kayak teman-teman orang-orang itu pasti akan ngeh teman-teman, oh duta IPB gitu, karena alhamdulillahnya exposure duta IPB itu dan juga ekstensi duta IPB itu sangat diperhatikan nih kalau di IPB gitu. Jadi orang-orang rata-rata tahu lah gitu ya Mbak ya. Jadi teman-teman harus siap dengan kapanpun berpenampilan menarik di sini ya, how to you must know how to you dress gitu loh. Jadi kayak harus tahu nih gimana caranya berpakaian yang rapi, yang selayaknya sebagai duta tuh kayak gimana gitu. Karena kan mau nggak mau teman-teman nanti akan menjadi pusat perhatian atau public figurnya lah di IPB gitu, bakalan seliweran di mana tadi kayak aku bilang, oh Kayota ya sering di IPB official gitu, di IG IPB official atau di IPB TV atau gimana. Nah jadi kan itu akan menjadi perhatian orang-orang gitu kan. Jadi nggak harus teman-teman apa ya, good looking tuh oh ganteng cakep, karena kalau teman-teman udah ngerti apa ya, berpakaian yang rapi yang ini ya, itu sebenarnya berpenampilan menarik kan gitu, kayak yang bisa orang ngeliat oh iya nih mahasiswa IPB gitu. Jangan sampai ya kita, karena kan kita merepresentasikan mahasiswa IPB yang sebenarnya gitu. Jadi ya nih kalau untuk mikir good looking itu harus cantik ganteng ya, mungkin kayak kalau harus cantik ganteng aku juga nggak lulus ya. Maksudnya kayak kan itu apa ya, relatif ya Mbak ya, maksudnya kayak kalau misalnya untuk cantik ganteng ya mungkin jadi artis lah atau apa gitu kan. Kalau ini kan kita namanya kita akan yaitu dia tadi berpenampilan menarik karena nantinya kita akan menemui orang-orang penting gitu. Jadi teman-teman bisa rapi atau apa, nah itu udah good looking sih maksudnya gitu. Berpenampilan menarik kayak gitu sih Pak. Mantap. Oke, terima kasih Yota. Sekarang closing statement nih. Kira-kira apa nih pesan-pesan yang akan Yota sampaikan kepada adik-adik kelas mungkin yang nantinya kepengen juga jadi duta IPB? Ini ternyata nggak berasa kita udah ngobrol banyak banget ya Pak ya. Intinya kayak gimana nih sebenarnya gitu. Sebenarnya intinya apa ya, aku juga sebelumnya berterima kasih banget nih bisa diundang ke SKPM IPB Podcast, bisa sharing-sharing kegiatan duta. Dan kenapa ini mungkin akan menjadi pertanyaan juga, ini kenapa SKPM IPB Podcast mengambil tema ini gitu ya. Itu karena melihat potensi teman-teman semua dari KPM Mars, KPM, teman-teman KPM tuh, karena tadi yang udah aku bilang untuk menjadi seorang duta tuh kayak merasa keterkaitannya itu dengan ilmu di KPM tuh keterkaitannya kerasa banget gitu. Jadi dan setiap tahun pun dari alumni, bukan alumni sih maksudnya, kayak yang jadi duta di KPM itu pasti selalu ditunggu-tunggu dan selalu yang daya saingnya tinggi gitu. Jadi teman-teman KPM nih apalagi sekarang berarti yang angkatan 57 dan 58 persiapkan dirinya, karena saya yakin sih, aku yakin teman-teman dari KPM 57 58 ini udah banyak teman-teman yang pengen jadi duta tapi nggak berani gitu ya. Nah sekarang dare yourself gitu loh, harus lawan diri kalian. Kalau kalian misalnya ada kemauan, ada motivasi, ya udah lakukan, buktikan, jangan hanya jadi sekedar angan-angan aja gitu. Jangan sampai kita belum siap berperang tapi udah kalah duluan gitu. Udah jadi kayak aku kan juga awalnya juga ya udahlah nanti aja, cuman ternyata pas dicoba ya bisa loh gitu. Bisa gitu. Karena kan sejatinya teman-teman semua adalah duta bagi diri kalian dan juga duta bagi KPM minimalnya gitu. Teman-teman apalagi KPM nih jurusan satu-satunya di Indonesia nih Mbak. Kadang kalau pulang ke rumah atau ke SMA-nya, KPM apa itu KPM Kak gitu. Komunikasi pengembangan masyarakat apa itu gitu loh. Maksudnya kayak hanya cuma satu loh teman-teman. Jadi kita harus bisa mempromotorin KPM juga pastinya. Orang-orang mikirnya komunikasi, ini real life banget ya Mbak. Aku dulu pas pertama kali dengar KPM, oh di PB komunikasi, berarti ngomong sama padi gitu. Jadi kan kayak bukan kayak gitu lah. Jadi teman-teman harus jadi promotor KPM juga. Nah salah satunya mungkin kita harus memperkenalkan KPM secara luas lagi di seluruh Indonesia. KPM itu keren gitu. IPB itu juga keren. Jadi dengan promotor itu mungkin sejalan dengan dari duta IPB gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk kalau misalnya emang teman-teman merasa, karena untuk potensi dan kesempatan seluruh mahasiswa IPB itu berkesempatan yang sama itu. Nah kalau misalnya teman-teman juga pengen ngerasain praktikumnya KPM yang sebenarnya, oke ayo daftar duta gitu ya. Siap masuk duta IPB gitu ya. Jadi apalagi nih alumni, banyak banget alumni KPM yang mungkin udah daftar duta. Mungkin dulu ada Bang Arismal Rizky. Nah dulu juga ketua Himasiera tuh Mbak. Jadi ketua Himasiera juga duta juga, itu keren-keren banget gitu. Pokoknya ya mungkin bukan KPM aja, semuanya udah
yang keren-keren pastinya itu. Jadi teman-teman ditunggu, disiapkan dirinya. Ini kan baru kepilih nih yang Duta 8, Duta 9, tapi itu nggak kerasa banget loh Mak. Nanti awal tahun udah mulai padat kegiatan, udah nanti seleksi gitu. Nah nih siapin yang 57, 58 yang pengen jadi Duta IPB itu. Gitu aja sih Mbak. Oke, makasih banyak ya Ya, Kak siap. untuk sharingnya. Makasih juga Mbak Elsa udah mengundang dan juga SKPM IPB Podcast. Siap, nanti mudah-mudahan bisa mampir lagi ke Iya, sini pastinya ya. ditunggu terus nih Mbak. Kita nanti jadi host lagi. Oh iya nggak apa, kita ceng gitu ya Mbak. Kadang jadi narasumber, kadang jadi host. Siap banget nih, siap. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kembali lagi di SKPM IPB Podcast untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.